Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prameswari Bulan Kusmanita. Saya berperan sebagai moderator. Di sini kami akan menjelaskan tentang kesehatan mental anak di lingkungan keluarga. Nah, di sebelah kiri saya ada Nisa Kiraniska Melati sebagai dokter, dan di sebelahnya ada Salwadia Kinaya sebagai Komisi Perlindungan Anak. Sebelah kanan saya ada Mas Saukina Nathaniela Iranya sebagai psikolog, dan yang terakhir ada Ines Patricia Purba sebagai korban. Kepada panelis pertama, Ibu Masa, saya persilakan. Nama saya Muzaisyah Ukina Nathaniela Iranya, saya berperan sebagai psikolog. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana pentingnya menjaga kesehatan mental anak di lingkungan keluarga. Bukan hanya kesehatan fisik, kesehatan mental anak juga penting untuk dijaga. Sebab dengan kesehatan mental yang baik, anak mampu berkembang di lingkungan sosial dengan lebih baik. Oleh sebab itu, jika anak menunjukkan gejala gangguan kesehatan mental, maka keluarga juga perlu mewaspadai, menjaga dan mengajaknya ke psikolog untuk dilakukan evaluasi dan perawatan yang mungkin dibutuhkan. Apabila kesehatan mental anak terpenuhi, maka anak bisa berpikir dengan jernih, memiliki perkembangan yang baik dan sesuai dengan usianya, serta antusias dalam mempelajari keterampilan baru. Nah, itu dia penjelasan dari Ibu Moja sebagai psikolog. Terus kepada panelis kedua, saya persilakan Anissa Kirani sebagai Sekar Melati untuk penjelasannya. Saya Anissa Kirani Sekar Melati berperan sebagai dokter kesehatan. Saya ingin menjelaskan tentang mengatasi kejiwaan anak yang berpotensi terkait kemampuan orang tua terhadap anak dalam lingkungan keluarga. Orang tua harus memperhatikan kondisi mental anak dengan seksama. Terkadang dengan depresi atau stres dapat mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa merupakan masalah yang serius yang penting untuk ditangani, sama seperti tubuh menjaga kesehatan mata. Anak merupakan salah satu hal yang tidak kalah pentingnya. Orang tua biasa dengan mudah mengidentifikasi kebutuhan fisik dari anak, mulai dari makanan dengan gizi bercukupi hingga pakaian yang sesuai dengan kebutuhan. Namun kebutuhan mental anak mungkin akan sulit untuk diidentifikasi. Padahal kesehatan mata anak sangat perlu dipenuhi. Apabila kesehatan mata anak terpenuhi, maka sangat bisa berpikir jernih, memiliki perkembangan yang baik dan sesuai dengan usianya, seperti antusias dalam mempelajari keterampilan baru. Menemani anak dan menjadi support system kepada anak dapat membantu mereka mengembangkan keinginan untuk mengeksplorasi hal baru dan belajar. Karena dari dukungan orang tua lah anak dapat meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kesimpulan saya, semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Namun terkadang mereka salah mendidik anaknya sehingga kesehatan mata anak terganggu. Hal yang terbaik menurut orang tua belum tentu baik untuk anak, begitu sebaliknya. Orang tua harus berpikir bijak tentang cara merawat anak yang baik agar kesehatan mata anak sampai tumbuh begitu bisa terjaga. Terima kasih kepada Ibu Nisa. Nah, terus kepada panelis ketiga Salwadia Kinaya sebagai Komisi Kesehatan Anak, saya persilakan. Saya Salwadia Kinaya berperan sebagai lembaga komisi perlindungan. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana peran orang tua terhadap anak dan pasal tentang perlindungan anak. Keluarga merupakan kunci utama dalam tahap pengembangan mental anak-anak yang berada dalam lingkungan keluarga. Yang positif dapat meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan masalah emosi. Banyak sekali anak di luar sana yang sulit sekali mengatur emosinya. Hal ini bisa disebabkan karena keadaan keluarga yang tidak konstitusi dan banyak perlakuan orang tua yang membuat anak merasa tidak senang. Contohnya, kekerasan pada anak sehingga membuat mentalnya tidak sehat. Adapun pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Maka dari itu peran orang tua sangatlah penting untuk menjaga kestabilan kesehatan mental. Karena seorang anak membutuhkan perhatian khusus dalam menjaga kesehatan mentalnya. Contohnya menemani dan memberikan kata-kata penyemangat karena dapat membantu anak mengembangkan kepercayaan diri dan pandangan emosional yang sehat tentang kehidupannya. Memberikan pujian kepada anak, membantu mereka mengembangkan keinginan untuk mengeksplorasi hal baru, dan belajar menyelaraskan perkataan dan perbuatan. Orang tua harus memberikan contoh perilaku yang baik, karena anak akan lebih mudah meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Menghindari komentar statistik dan memotivasi anak. Apabila kebutuhan mental anak tidak terpenuhi, maka anak akan berpikir dengan jernih sebagai korban seberapa orang tua akan mengungkapkan perasaan. Baik, terima kasih. Itu dia penjelasan dari Ibu Salwa sebagai Komisi Perlindungan Anak. Selanjutnya ke panelis yang terakhir, yaitu Ines Patricia sebagai korban. Waktu dan tempat saya persilakan.
Saya ingin menuliskan juga. Saya sama Siti dari Oma. Saya dari kaum lima. Saya juga sering dari kalangan dan juga orang. Saya merasa tertekan ketika berada di rumah karena didikan orang tua saya sangat begitu keras. Saya paham dengan memberikan didikan yang keras maka anak akan lebih bertanggung. Tetapi kita harus usahakan memikirkan bagaimana perasaan anak. Anak tetap membutuhkan edukasi dari orang tua. Anak bisa terkena mental akibat lingkungan di sekitarnya. Keluarga adalah salah satu lingkungan yang berdampak langsung pada kesehatan mental anak. Ini didikan orang tua menjadi inti permasalahan. Karena jika terlalu keras bisa menyebabkan anak tertekan. Usahakan saat mendidik jangan hanya berpikir tentang anak-anaknya, pikirkan juga mental dan kesehatan anak-anaknya agar anak bisa tumbuh dengan baik. Sekian materi yang kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Ibu Najma, saya persilakan. Saya Najma dari kelompok 1 ingin bertanya kepada Ibu Dr. Nisa, apakah kondisi kejiwaan atau mental seseorang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisiknya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Najma. Saya akan mencoba jawab. Kesehatan mental yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik. Walaupun kelihatannya pikiran hanya ada dalam benak saja, nyatanya pikiran yang mengganggu bisa mempengaruhi fungsi-fungsi tubuh yang lainnya. Akibatnya, kamu pun rentan mengalami berbagai kondisi medis tertentu. Apakah sudah cukup menjawab? Cukup, terima kasih. Sama. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati. Sekian diskusi ini kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.